Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Masih ada bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Penekanannya kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Apakah itu globalisasi? Globalisasi berasal dari istilah globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Jadi globalisasi menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait untuk mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan melebur batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya melebur di sini adalah bisa masuk dengan mudah menembus batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita lihat perkembangan globalisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, proses globalisasi ini semakin cepat dan meluas sehingga mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Kita lihat fasenya ya. Diawali dengan fase pramodern, modern awal, dan sampai masuk ke kehidupan yang modern. Nah, pramodern ini ditandai dengan adanya jalur perdagangan, yaitu dikenal dengan jalur sutra, yaitu jalur perdagangan internasional. Nah, di sini mulailah munculnya pramodern. Kemudian kita lihat juga masa modern awal ini ditandai dengan adanya penjelajahan samudera akibat revolusi industri, yaitu terjadi perubahan yang cepat di bidang industri. Kemudian di masa modern ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan kerjasama antar negara. Jadi antar negara seluruh dunia mulai menggunakan teknologi untuk dapat bekerja sama antar negara ini. Kemudian kita lihat bentuk globalisasi dalam berbagai kehidupan. Nah, lihat lingkaran ini, yaitu bisa masuk ke dalam bidang ekonomi, bidang komunikasi, bidang imtek, ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang budaya, bidang politik, bidang transportasi. Kita bahas satu persatu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini kita lihat yaitu ditandai dengan adanya perdagangan bebas, yaitu perdagangan yang artinya bisa melakukan perdagangan di berbagai negara dengan bebas. Kemudian peningkatan investasi asing, artinya penanaman modal asing mulai bermunculan di negara-negara tertentu. Kemudian kerjasama di bidang ekonomi antar negara semakin meningkat. Berdirinya perusahaan multinasional, artinya multinasional ini berbagai perusahaan-perusahaan nasional ya di berbagai wilayah. Terbentuknya masyarakat ekonomi, misalnya ASEAN yang dikenal dengan MEA dan European Free Trade Association yang dikenal dengan EFTA. Ini contoh di bidang ekonomi yang sudah mulai nampak modern di berbagai wilayah. Kita lanjutkan yaitu di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi ini ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, juga ditandai dengan fasilitas internet untuk mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Di bidang komunikasi juga ditandai dengan berkembangnya internet sampai pada dunia pendidikan yang seperti yang kita lakukan ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan yang nanti harus kalian jawab, yaitu berikan pendapatmu masing-masing mengenai adakah kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi. Nah, berikan komentar kalian mengenai kaitan ini ya. Kita lanjutkan. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini kita lihat ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Kemudian ditandai juga
Di bidang pendidikan ini guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, yang menggunakan proyektor dan layar di kelas pada kelas-kelas 8 saat itu ya. Sekarang kita menggunakan internet saja dengan pembelajaran jarak jauh. Ini contohnya. Bidang budaya yaitu ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Misalnya menggunakan bahasa Mandarin, di mana kalian juga sudah mempelajari bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, sehingga kita menguasai bahasa asing tersebut untuk kita gunakan atau ingin mengetahui dari perkembangan modern sekarang ini. Remaja semakin tertarik dengan budaya negara lain, terutama budaya yang sedang populer seperti K-pop, J-pop, gaya pakaian, kemudian gaya rambut dan sebagainya. Kemudian mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi dan difusi budaya. Akulturasi ini kan sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu mengenai terjadinya perubahan sosial melalui akulturasi, asimilasi maupun difusi. Untuk mengetahui globalisasi di bidang budaya lebih lanjut, Bapak menampilkan sebuah browser ya melalui internet, yaitu melalui http://youtube.com. ini ya, bisa kalian buka nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan bidang politik. Bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik ini? Nah, bentuknya ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerja, yaitu kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Kemudian intervensi asing mulai meningkat. Artinya negara-negara lain ini bisa mengintervensi sebuah negara atau bisa mempengaruhi dari negara lain tersebut. Kemudian adanya campur tangan politik luar negeri mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Bidang transportasi, nah, ditandai dengan berkembangnya sarana transportasi darat, laut maupun udara. Kemudian untuk peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Ini adalah di bidang transportasi. Ini kita lihat contohnya, ada kereta api yang super cepat. Ini sangat canggih sekali ya. Nah, ini saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dulu ya. Sekali lagi nanti bisa kalian simak melalui channel YouTube dari Bapak yang akan Bapak share nanti, yaitu Edi Saputra Habibi channel 1 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Bapak Hedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.